Aku tidak mau melakukannya lagi. Aku tidak mau. Aku malu. Malu dengan teman-teman di sekolah. Semua menjauhi, sengaja menghindar. Menganggap aku tak pantas bergaul dengan mereka. Baju dan sepatu yang kupakai tak sebagus garis-garis penggemar Blackpink itu. Semula aku menanggapinya acuh tak acuh. Tapi lama-lama Ningga, Kiki, Eza semua menghilang dari peredaran. Mereka tak mau bersahabat denganku lagi. Lalu apa arti kebersahabatan ini? Tak berguna. Aini. Iya, Mak. Sebentar. Obat yang emak pesan sudah Ai beli di warung. Emak sedang sakit. Sudah hampir sebulan. Aku belum sanggup membawanya ke dokter. Kata orang, biaya berobat ke dokter mahal. Apa? BPJS? Dari mana kami membayar cicilan setiap bulannya? Bu Siti yang kerja di puskesmas pernah bilang, iuran BPJS yang menunggak atau tidak dibayar terancam terkena denda. Sudahlah, orang susah dilarang sakit. Itulah mengapa sudah sebulan ini aku menggantikan pekerjaan emak, berburu karton, koran, botol, ke warung-warung dan toko. Sering aku memungut sampah yang sengaja dibuang sembarangan. Aku tak habis pikir, kenapa orang-orang sengaja membuang sampah sembarangan? Tidakkah mereka tahu tindakan mereka akan merusak bumi yang kita tinggali ini? Sementara tong sampah dibiarkan kosong, tak berfungsi sebagaimana mestinya. Sejak bapak meninggal 5 tahun lalu, malah yang mencari nafkah untuk menyambung hidup. Sempat menjadi buruh cuci dengan upah seikhlasnya. Tapi, upah emak yang kecil tak sebanding dengan resiko yang dihadapinya. Kalau ada pakaian yang luntur atau rusak, emak harus menggantinya 2 kali lipat. Lambat laun, tenaga emak semakin berkurang. Tak kuat lagi mencuci. Kemudian emak memilih menjadi pemulung. Hujan, terik matahari, tak pernah menyurutkan semangatnya. Dengan segala keterbatasan, emak berusaha memenuhi kebutuhan sekolahku. Emak ingin sekali aku jadi guru. Jadi guru adalah cita-cita emak dulu. Aini, bagaimanapun pedihnya hidup, ingat, kamu masih punya Tuhan. Jangan menyerah menggapai cita-cita ya. Begitu pesan emak. Sekarang, emak sakit keras. Barang-barang inilah yang telah menyelamatkan hidup kami. Pepatah bilang, sampah satu orang adalah harta bagi orang lain. Dengan sampah-sampah ini, aku masih bisa makan, sekolah, bahkan jika ada uang sisa, bisa beli pulsa internet.
Kalian pasti bertanya, kenapa aku bisa memiliki handphone Android ini? Iya kan? Kalian pasti curiga, karena aku anak pemulung. Aku akan sedikit bercerita. Dalam rangka memperingati 17 Agustusan tahun lalu, Pak Lurah memintaku untuk mengumpulkan teman-teman agar mengikuti lomba gerak jalan. Aku ditunjuk sebagai kepala regu. Meskipun awalnya ragu, regu kami berlatih sangat keras. Dan akhirnya apa? Regu kami menang. Sambil memegang kumisnya, Pak Lurah bilang begini, "Aini, hebat kamu! Jemput kamu! Tunggu bonus dari Bapak ya!" Sekarang sudah dijelaskan asal-usul handphone ini. Kalian masih belum percaya? Akan kutunjukkan bagaimana aku menjadi kepala regu. Maju! Jalan! Kiri! 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 Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Balik kanan maju! Jalan! Nah, kalian sudah percaya kan? Sampah plastik menyebabkan pencemaran tanah karena sifatnya yang sulit terdekomposisi. Sampah plastik dapat terurai secara alami selama 10-20 tahun. Indonesia mengalami krisis sampah plastik. Konsumsi penduduk meningkat, tetapi kesadaran untuk mengolah sampah plastik tidak ikut meningkat. Di mana ini? Langit pekat. Pohon mati. Air di mana? Aus. Kotor dan bau. Lihatlah, kedua mata orang itu memerah. Mulutnya mengelupas. Kenapa rambut rontok begini? Kulit saya melepuh. Kerangkangan tak bisa bernafas. Apakah ini firasat? Tangan kecil ini harus berbuat sesuatu. Apa yang bisa aku lakukan dengan barang-barang ini? Aku pernah mengunjungi kerajinan daur ulang. Di pameran tersebut terdapat spanduk bertuliskan, apa ya? Jika tidak dapat mengurangi, maka gunakan kembali, perbarui, jual kembali, dan daur ulang. Aku masih mengingat tulisan itu. Sekali, waktu aku diajak ibu guru mengikuti workshop, di sana diajarkan bagaimana cara mengolah barang-barang yang sudah tidak bernilai. Contohnya, vas bunga dari koran, terus tas dari kemasan kopi, dan masih banyak lagi. Selain bermanfaat, barang-barang tersebut bisa dijual dengan harga yang pantas. Lalu, mengapa aku harus minder dan malu?
Cuaca sedang cerah. Oh iya, tanggal berapa sekarang? 17. Emak mengizinkan ruang tamu ini digunakan sebagai galeri sekaligus tempat pelatihan daur ulang. Nanti karya kerajinan akan terpajang rapi di sini. Aku akan mengajak tetangga dan teman-temanku untuk mendaur ulang kerajinan ini. Oh, Bapak. Terima kasih ya, Pak. Sampah-sampah ini saya terima dengan senang hati. Semoga warung Bapak semakin laris. Sejak saat itu, aku tidak perlu memungut barang bekas lagi ke warung-warung dan toko. Akhirnya, orang-orang di sekitarku memiliki kesadaran untuk memilah sampah dari rumah. Ini kemajuan besar. Melalui postingan media sosial, aktivitas daur ulang bisa ditonton oleh banyak orang. Tapi handphone ini harus dijual untuk berobat emak. Obat yang aku beli di warung sudah tidak dapat mengobati. Aini. Kalian sudah sampai? Ayo masuk teman-teman. Nah, pertama-tama kita pisahkan barang-barangnya. Ini contoh kerajinan yang akan kita buat. Vas bunga ini terbuat dari koran. Cukup mudah kok membuatnya. Halo? Iya, Pak. Saya Aini. Kapan acaranya, Pak? Baik, Pak. Akan saya usahakan untuk pameran tersebut. Terima kasih banyak ya, Pak. Teman-teman, kita mendapatkan undangan untuk datang ke pameran bulan depan. Yes! Karya kerajinan kita akan dipajang bersama karya orang lain. Tapi, bagaimana kalau karya kita lebih jelek dari mereka? Aduh, bagaimana? Apa kita batalkan saja tawaran Bapak itu? Iya. Tidak. Ini kesempatan besar, ini harus lebih optimis lagi, harus lebih kreatif. Ya. Aku baru saja mengantarkan emak pergi ke dokter. Sebenarnya penyakit emak membutuhkan penanganan khusus. Tapi emak bersikeras untuk pulang. Dokter tidak begitu jelas menerangkan penyakitnya. Aku pun tak sempat bertanya lebih jauh. Di perjalanan, emak sempat berbisik. Ai, kamu pahlawan emak. Mataku berkaca-kaca. Kemudian aku membalas ucapannya. Ai ini bangga sama emak. Karena pahlawan sesungguhnya itu emak. Oh iya, Lingga, Kiki, dan Eza berjanji kepadaku akan membawa botol-botol plastik ke rumah. Mereka juga akan membantuku untuk mempublikasikan kerajinan daur ulang. Ternyata mereka tidak benar-benar meninggalkanku. Ling, Ki, Za, we are best friend deh. Forever. Tuhan, terima kasih ya telah mengembalikan hari-hari baik padaku. Ma!